Detik-detik angin kencang merobohkan panggung utama dan puluhan tenda UMKM di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Angin kencang tiba-tiba menyapu sejumlah tenda milik warga hingga membuat panik. Sejumlah warga berlarian meninggalkan lokasi. Selain itu, panggung utama yang sedianya akan menjadi tempat kegiatan Festival Mamuju juga ambruk diterjang angin kencang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, meski demikian kerugian atas bencana ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Warga digegerkan dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan minibus dan sepeda motor di Jalan Raya Anyer, Kota Cilegon, Banten. Sepeda motor jenis Matic yang dikendarai oleh korban ini sampai terlempar hingga berada di atas atap mobil sedan. Kecelakaan terjadi saat korban melaju dengan kecepatan tinggi berusaha mendahului mobil yang ada di depannya. Namun dari arah berlawanan tiba-tiba muncul minibus sehingga korban tak sempat menghindar dan tabrakan pun terjadi. Kerasnya benturan membuat korban dan sepeda motor yang dikemudikannya terlempar hingga ringsek. Korban sempat dilaporkan tak sadarkan diri sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Jasad korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat, sementara seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan polisi. Videonya udah nyala. Dua sopir truk terlibat adu jotos di tengah kemacetan akibat banjir di jalur Pantura Sayung, Demak, Jawa Tengah. Perkelahian diduga dipicu kelelahan dan emosi akibat lamanya menunggu antrean kemacetan, serta saling berebut jalan di genangan banjir. Hingga Rabu malam, kemacetan panjang terjadi di dua arah akibat genangan banjir setinggi 40 cm. Bahkan dari arah Surabaya, kemacetan terjadi hingga 5 km. Tim Liputan, iNews melaporkan. Bisa kita awal informasi hari ini di mana pelaku penembakan dalam bentrokan di sebuah lahan kosong berhasil diringkus petugas. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan sepucuk senjata api yang diduga digunakan untuk menembak korban. Mana senjata? Ini senjatanya. Weh, ini punya siapa? Ini. Senjata ini. Pria berwajah brewok ini tak berkutik saat disergap petugas Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya. Pria terduga pelaku penembakan itu dibekuk saat tengah mengendarai sepeda motor di sebuah gang di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Petugas langsung melakukan penggeledahan di tempat dan mendapati sepucuk senjata api. Pria ini diduga pelaku penembakan terhadap seorang pengacara berinisial WA saat bentrokan terjadi di sebuah lahan kosong di kawasan Karet Tengsin, Tanah Abang, Selasa pagi. Dalam bentrokan tersebut, korban seketika tumbang saat sebutir peluru bersarang di punggungnya. Korban sempat dilarikan ke RSUD Tanah Abang untuk mendapatkan pertolongan medis, namun akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani operasi. Dari lokasi bentrokan, polisi mengamankan 33 orang beserta belasan jenis senjata tajam, senapan angin, dan alat pemukul. Kasus bentrokan yang berujung penembakan itu kini masih ditangani Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, aksi tawuran kembali terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, kedua kelompok pemuda saling serang menggunakan panah hingga petasan. Tawuran yang terjadi di Jalan Muhammad Jufri, Kecamatan Talo, Makassar, diwarnai saling serang dengan panah dan petasan. Tak hanya saling serang antar kedua kelompok, tawuran juga targetkan warga sekitar. Satu warga dilaporkan juga terluka akibat terkena lemparan batu. Warga yang resah akhirnya melakukan perlawanan hingga membubarkan tawuran. Pasca kejadian, aparat kepolisian dari Polsek Talo lakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab tawuran. Itu kami masih melakukan penyelidikan dan pendalaman. Tentu anggota opsional kami melakukan pendataan untuk mengidentifikasi para pelaku. Ini penyerangan ini bukan kali pertama di situ atau seperti apa? Untuk di beberapa wilayah ini ada yang memang baru pertama kali, tetapi tentu kami harus mengambil langkah awal, tentu mengantisipasi, salah satunya seperti tadi kami
lapangan. Untuk mencegah aksi serupa terjadi, warga sekitar berjaga di lokasi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil pelayanan masyarakat desa yang membawa 5 penumpang menabrak truk tangki di Sampang, Jawa Timur. Akibatnya supir tewas terjepit dan 4 penumpang luka serius. Sebuah minibus ringsek parah usai menabrak truk tangki di Jalan Raya Sejati Camplong, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, sopir tewas terjepit kabin. Sejumlah penumpang terjebak di dalam mobil dievakuasi petugas dan warga. Para korban terluka dan mengalami patah tulang dibawa ke puskesmas terdekat. Insiden berawal saat minibus kendaraan pelayan desa melaju dari Pamekasan menuju Surabaya. Sesampai di TKP, diduga sopir mengantuk hingga minibus oleng ke kanan dan menabrak truk-truk tangki dari arah berlawanan. Untuk sementara yang meninggal yaitu supir minibus tersebut karena terjepit, terus membawa 4 penumpang, terus 4 penumpang itu sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat yaitu Puskesmas Camplong. Mengalami luka apa aja Dan? Untuk yang 4 penumpang cuma luka ringan. Itu karena apa Dan kejadian ini diduga sementara? Diduga supir minibus tersebut mengantuk. Kedua kendaraan minibus dan truk tangki diamankan petugas dan kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polres Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. 1 dari 2 orang pelaku spesialis pembobol toko babak belur dihajar massa. Ya, aksi para pelaku diketahui warga lantaran alarm yang berada di dalam minimarket berbunyi. Ke belakang. Samping PT itu. Warga mengejar 2 pelaku pencurian minimarket di Jalan Ponegoro, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksinya diketahui usai alarm yang berada di dalam minimarket berbunyi. Merasa panik, para pelaku melarikan diri melewati atap toko dan melompat ke dalam pabrik yang bersebelahan. Oh, belakang. Belakang gedung. Pak, jagain di situ, Pak, jagain. Naas, 1 pelaku berhasil ditangkap dan dihakimi warga, sementara 1 pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Dari tangan pelaku, petugas menyita 1 buah lampu senter dan kunci pas. 1 pelaku lain yang terlibat sudah diketahui identitasnya dan dalam pengejaran petugas. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu polisi menangkap 2 tahanan yang kabur dari Polsek Samarinda Kota pekan lalu. Kedua tahanan ditangkap di kediamannya masing-masing. Tim gabungan Jatanras Polda Kalimantan Tengah, Polresta Palangkaraya, dan Polda Kalimantan menangkap 2 tahanan Polsek Samarinda Kota yang kabur pekan lalu. Penangkapan buronan DPO ini awalnya dilakukan tim gabungan terhadap Kristantus Dominikus alias Santos di rumah kakaknya di Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, 25 Oktober lalu. 3 hari berselang, petugas kembali menangkap rekan pelaku, Muhammad Yusri alias Unyil, di Jalan Raflesia, Kecamatan Cekan Raya. Penangkapan para napi yang kabur berawal dari kecurigaan warga yang melapor ke polisi. Kedua orang ini melarikan diri dari Kalimantan Timur berdua ke arah Kalimantan Tengah. Dan setelah di Pulang Pisau, mereka berpisah. Pada tanggal 25 kemarin, itu penangkapan yang pertama dengan identitas saudara KDWL. Ya, yang pertama itu ditangkap pada saat di rumah kakaknya, di rumah saudaranya. Ya. Kemudian yang satu lagi di rumah warga yang teridentifikasi bahwa warga ini melihat ada seseorang yang tinggal di situ lama tapi tidak jelas identitasnya, dan dia melaporkan dari warga tersebut melaporkan ke pihak Polres, kemudian melakukan penangkapan dan ternyata adalah DPO dari tahanan yang melarikan diri di Polsek Samarinda Kota. Ya. Kedua tahanan tersebut diamankan petugas di Polresta Palangkaraya sebelum diserahkan ke Polresta Samarinda. Sepekan lalu, warga Samarinda digemparkan oleh kaburnya 15 tahanan dari ruang sel Polsek Samarinda Kota. Para tahanan kabur dengan cara menjebol dinding kamar mandi di ruang tahanan.
Para tahanan yang kabur merupakan tersangka dari berbagai kasus, mulai dari curanmor, narkoba, hingga persetubuhan anak di bawah umur. Kini, polisi berhasil menangkap lagi 14 tahanan, hingga tersisa satu lagi tahanan kabur yang masih buron. Dari Palangkaraya dan Samarinda, tim liputan iNews melaporkan. Ya, perkelahian dua warga di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan menggunakan senjata tajam berujung maut. Ya, perkelahian yang menewaskan satu orang tersebut diduga dipicu dendam lama. Perkelahian maut terjadi di Kampung Erasa, Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep, yang melibatkan dua warga bernama Hasan dan Asdar. Perkelahian berawal saat Asdar yang diduga dalam pengaruh minuman keras datang ke sebuah pesta dan menantang Hasan untuk bertemu. Tak berselang lama, Hasan mendatangi lokasi dan terlibat duel antar keduanya menggunakan badik. Akibat duel, Hasan meregang nyawa karena terluka parah di dada dan perut. Sedangkan Asdar alami luka serius dan dirawat intensif di rumah sakit. Sementara satu orang warga yang hendak menghentikan perkelahian terluka di pergelangan tangan. Dalam peristiwa ini, dua unit sepeda motor terbakar dan viral di media sosial. Dari hasil penyelidikan sementara, duel maut diduga dipicu dendam lama. Untuk motifnya yaitu dendam lama karena ponakan dari pelaku pernah ditampar oleh korban sekitar 2 tahun yang lalu. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti termasuk senjata tajam yang digunakan keduanya. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Saharudin melaporkan. Bisa dua pelaku ditangkap polisi usai menghipnotis pengendara motor di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Korban yang tidak sadar menyerahkan motornya lengkap dengan kunci dan STNK. Kamera pengawas merekam dua pelaku hipnotis beraksi di Jalan Panjang Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Mereka memperdaya seorang pengendara sepeda motor jenis Matic. Diduga tidak sadar, korban menyerahkan sepeda motor dan STNK-nya kepada pelaku. Setelah korban melapor ke Polsek Kebun Jeruk, polisi menangkap para pelaku di Cilincing, Jakarta Utara dan Bogor, Jawa Barat. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita barang bukti sepeda motor milik korban beserta kunci dan STNK. Penyelidikan awal, dia merasa dipikir. Itu barang-barang yang diambil apa aja? Barang-barang yang diambil menurut keterangan dari korban ada 1 unit handphone, 1 unit laptop, dan 1 unit sepeda motor. Kedua pelaku kini mendekam di sel tahan Polsek Kebun Jeruk. Mereka dijerat pasal berlapis tentang pencurian dan penipuan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, diduga diterpa hujan dan angin, sebuah bangunan pondok pesantren di Situbondo, Jawa Timur ambruk. Akibat peristiwa tersebut, seorang santriwati meninggal dan sejumlah santri lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa ambruknya asrama putri terjadi di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Syekh Abdul Qadir Jailani di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Peristiwa tersebut terjadi saat para santri putri tengah beristirahat di dalam asrama. Hujan deras yang berlangsung cukup lama disertai hembusan angin diduga kuat membuat sebagian struktur bangunan asrama mengalami kerusakan. Akibat peristiwa ini, satu orang santriwati meninggal dunia atas nama Putri berusia 12 tahun. Jumlah santriwati lainnya mengalami luka dan dirawat di Puskesmas Besuki, serta di RSUD Besuki dan di RSIA Jatimnet. Kini pihak kepolisian telah melakukan olah TKP untuk mencari penyebab ambruknya bangunan. Atas nama Putri, itu kelas 1 SMP. Dia itu baru 6 bulan, belum 1 tahun di sini, santri baru. Kini kepolisian telah melakukan olah TKP untuk mencari penyebab ambruknya bangunan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Abiro Ohawat, iNews melaporkan.
Ya, seorang pelaku pengeroyokan menggunakan senjata tajam terhadap karyawan SPBU di Sampang menyerahkan diri ke polisi. Ya, sementara 2 pelaku lainnya masih diburu oleh petugas. Salah satu pelaku penganiayaan petugas SPBU di Sampang mendatangi Polres Sampang untuk menyerahkan diri. Di antara pihak keluarga, pelaku langsung digiring petugas untuk diperiksa lebih lanjut. Pelaku pun langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 2 pelaku pengeroyokan lainnya masih diburu polisi. Petugas kini selidiki siapa pelaku yang todongkan senjata api ke korban. Setelah itu tadi saya ditelepon salah satu tokoh menyampaikan bahwa ini saya tokoh ini nama ini tidak perlu kami sebutkan namanya. Ya Pak Ji, ini yang pelaku yang di Jamplong mau kami serahkan. Oke Pak Ji, nanti intinya jaminannya jangan disakiti. Ya memang kalau sudah menyerah kita kan tidak diperbolehkan menyakiti tahanan kan. Kita perlakukan sebagaimana mestinya. Sebelumnya 3 orang mengeroyok petugas SPBU Camplong Sampang dengan senjata tajam dan senjata api. Pengeroyokan berawal dari cekcok lantaran pelaku tak bisa membayar BBM menggunakan barcode. Akibatnya korban terluka serius dan harus dirawat di Rumah Sakit Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Dari sepekan banjir menerjang kota Semarang, jalur Pantura Kaligawe ini masih terendam air dan hanya bisa dilintasi kendaraan besar. Ya, warga pun terpaksa menggunakan perahu karet untuk bisa beraktivitas. Lebih sepekan banjir melanda kota Semarang, ketinggian air di kawasan Kaligawe masih mencapai 60 hingga 70 cm. Akibat banjir belum surut, akses jalan penghubung hanya bisa dilewati oleh kendaraan besar. Sementara itu, aktivitas warga pun terganggu. Warga terpaksa menggunakan perahu karet dan gerobak angkut kendaraan untuk mempermudah mobilisasi. Tadi ngantar anak sekolah dari RW 8. Belum juga surut Pak nih? Belum juga, yang hari ini malah nambah. Surutnya cuma sedikit, ya yang mau keluar ya. Kalau nggak mau berendam ya harus dibantu. Meski telah dilakukan penyedotan air dengan pompa, namun air tak kunjung surut. Ada 3 kelurahan yakni Kaligawe, Tambak Rejo, dan Sawah Besar masih tergenang air hingga mencapai 70 cm. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Bisa untuk informasi terkini kita bergabung dengan jurnalis Wisnu Wardana di jalur Pantura Kaligawe Semarang. Ya, selamat pagi Wisnu, bagaimana kondisi debit air di Kaligawe hingga saat ini? Ya, saat ini saya sedang berada di jalur Kaligawe Semarang, di jalur Pantura, tepatnya di perbatasan antara kota Semarang dengan menuju ke Sayung Demak. Jadi untuk jalur Kaligawe ini terputus. Untuk aktivitas hanya bisa dilewati oleh kendaraan besar, truk dan sebagainya. Jadi ini untuk lokasi di sini kita bisa lihat bahwa ketinggian air masih mencapai sekitar 50 untuk di lokasi perkampungan warga, sementara untuk di jalan raya ketinggian air masih mencapai 60 hingga 70 cm. Jadi ini saya berjalan ke arah pemukiman warga ini. Nah, itu tampak di kamera bahwa aktivitas warga di 3 kelurahan, di Tambak Rejo, di Kaligawe, dan di Sawah Besar ini, dan di Kelurahan Terboyo Genuk juga saat ini masih lumpuh. Aktivitas warga hanya bisa dilakukan melalui naik perahu karet. Ya. Jadi untuk kendaraan bermotor roda 2 bisa dipastikan kalau lewat di jalur Pantura Kaligawe ini pasti mogok, begitu. Baik, sudah sepekan, hampir sepekan begitu ya, banjir ini menerjang di jalur Pantura ini. Apakah ada langkah atau solusi yang dilakukan oleh pemerintah setempat? Ya,
untuk solusi pemerintah setempat Kota Semarang ini sudah menambah pompa air di beberapa titik. Dan di belakang saya, tepatnya di ini perlintasan kereta api jalur Kaligawe Kota Semarang. Jadi ini pihak KAI yang kemarin sempat membatalkan dan mengalihkan perjalanan kereta api melalui jalur selatan. Sedikitnya ada 16 keberangkatan untuk hari Rabu kemarin. Untuk saat ini mulai dari Kamis pagi kondisi sudah berangsur normal, namun ketinggian di rel itu masih tergenang. Jadi pihak PT KAI sudah memberlakukan normal lagi. Jadi untuk kereta api sudah diboleh melintas di jalur tersebut, namun dari PT KAI menghimbau kepada penumpang agar sabar karena ini antrian gerbongnya masih banyak, jadi terkendala untuk keterlambatan. Ya, Wisnu, terkait mungkin warga yang terdampak banjir, di mana, apakah ada posko pengungsian di daerah sana? Ya, untuk posko sementara ada 2 posko di daerah Genuk. Jadi untuk posko gabungan TNI Polri dan Basarnas ada di Genuk, dan juga posko pihak swasta ada di jalur Kaligawe, di jembatan Jalan Kaligawe, begitu. Untuk logistik apa yang diperlukan warga saat ini? Ya, untuk logistik karena warga kesulitan beraktivitas, untuk yang di logistik kebutuhan makan sehari-hari dan kesehatan mungkin yang sangat dibutuhkan untuk warga saat ini. Baik, lalu sebenarnya apa Wisnu yang menyebabkan banjir ini masih ada gitu, hampir sudah sepekan? Ya, ini ketinggian air akibat hujan deras dan juga ditambah rob dari laut itu masuk. Kalau tidak ada musim hujan pun di kawasan sekitar Jalan Kaligawe, Pantura, Semarang ini tetap tergenang air rob, begitu. Jadi air laut yang masuk ke daratan, tepatnya di mengenangi jalur Pantura. Baik, untuk langkah paling cepat untuk mungkin mengambil atau menyedot air ini, apa yang dilakukan oleh pemerintah setempat? Ya, dari statement pemerintah Provinsi Jawa Tengah kemarin akan melakukan setidaknya modifikasi cuaca dan juga untuk mengaktifkan kembali atau menambah jumlah pompa di titik-titik rumah pompa yang saat ini sudah dilakukan. Gitu. Baik, kalau berdasarkan data ada berapa kepala keluarga yang terdampak, Wisnu? Ya, diulangi. Ya, ada berapa kepala keluarga atau ada berapa orang yang terdampak akibat banjir di Kaligawe ini? Untuk kepala keluarga sih belum ada datanya. Setidaknya mungkin ada 3 kelurahan atau 4 bahkan di Kecamatan Gayam Sari dan Kecamatan Genuk. Jadi untuk kelurahannya ada sekitar 4 dan 5 kelurahan. Untuk kecamatan ada 2 kecamatan. Baik, terima kasih Wisnu Wardana atas informasinya, melaporkan langsung dari Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kemacetan panjang akibat banjir di jalur Pantura Demak, Jawa Tengah ini rupanya memicu emosi sejumlah sopir. Ya, dipicu saling rebut jalan melewati genangan banjir, 2 sopir adu jotos. Videonya udah nyala. Dua sopir terlibat adu jotos di tengah kemacetan akibat banjir di jalur Pantura Sayung, Demak, Jawa Tengah, Rabu malam. Perkelahian diduga dipicu kelelahan dan emosi akibat lamanya menunggu antrian kemacetan serta saling berebut jalan di genangan banjir. Hingga Rabu malam kemacetan panjang masih terjadi di 2 arah akibat genangan banjir setinggi 40 cm. Bahkan dari arah Surabaya kemacetan terjadi hingga 5 km. Wawan, salah satu sopir truk, mengaku telah terjebak macet berjam-jam dan mengaku mengalami kerugian akibat lama di perjalanan. 300 meter berhenti, 400 meter berhenti. Paling parah macetnya di mana? Sini mas, tadi di turun tol. Iya. Dengan adanya macet ini gimana mas pengeluaran? Ya, gitulah mas, lumayan lah. Keluaran banyak di jalan, habis buat makan.
Meski debit air mulai menurun, jalur Pantura Debak masih belum bisa dilalui dengan lancar. Warga dan pengguna jalan berharap pemerintah segera melakukan tindakan agar banjir di jalur Pantura teratasi. Dari Demak, Jawa Tengah, Gali Saputra, A-News melaporkan. Sementara itu, sejumlah perjalanan kereta api di stasiun Semarang Tawang kembali normal setelah banjir Semarang berangsur surut. Sebelumnya operasional kereta sempat dibatalkan imbas genangan air di jalur rel Alas Tua dan Semarang Tawang terendam air. Stasiun Semarang Tawang kembali ramai calon penumpang. Aktivitas perjalanan kereta api kembali normal atau berangkat sesuai jadwal usai normalisasi jalur rel Alas Tua dan Semarang Tawang yang terendam banjir. Saat ini jalur hulu dari Tawang ke arah stasiun Alas Tua bisa dilalui dengan kecepatan rendah 10 km per jam. Sebelumnya hanya bisa dilalui lokomotif khusus saja akibat rendaman banjir. Dan sebelumnya sejumlah perjalanan di wilayah KI Daop 4 Semarang ini juga dibatalkan sementara. Dan hal ini terjadi imbas jalur rel di hulu terendam banjir hingga 25 cm. Dan beberapa jalur hulu saja masih terendam banjir setinggi 7 cm maksud kami. Ya, kita ke informasi selanjutnya di mana 5 rumah milik warga di Sukabumi, Jawa Barat tertimbun tebing setinggi 100 meter longsor. Seluruh pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri sebelum terjadi longsor. Inilah detik-detik saat longsor menerjang pemukiman warga di Desa Sukarame, Cisolo, Kabupaten Sukabumi. Tebing setinggi 100 meter longsor akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Sejumlah warga panik lantaran ada pemilik rumah yang berada tepat di bawah tebing. Akibat peristiwa ini 5 rumah warga hancur tertimbun longsor, sementara 2 rumah lainnya rusak berat bagian belakang. Tak ada korban jiwa dalam longsor ini karena seluruh warga sudah menyelamatkan diri sebelum longsor terjadi. 37 warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Warga berharap pemerintah segera memberikan bantuan logistik. Hujan jam 1 siang sampai kejadian jam 4 kejadian longsor, tapi alhamdulillah penghuni sudah diamankan, ya sudah keluar. Sementara itu bangunan SDN Cikahuripan di Kecamatan Solo, Kabupaten Sukabumi porak-poranda usai diterjang banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Cisolok. Sejumlah ruang kelas jebol akibat derasnya air. Material lumpur tebal menutupi ruang kelas dan merusak sejumlah fasilitas sekolah seperti meja, kursi, hingga buku pelajaran. Bahkan, laptop yang sering digunakan guru hilang terbawa arus. Akibat sekolah rusak ini sebanyak 200 siswa terpaksa belajar di rumah secara daring. Selain bangunan, mebeler, kemudian arsip-arsip sudah tidak bisa terselamatkan. Tidak ada sama sekali yang bisa terselamatkan. Ya. Hancur semua. Itu air bah dari mana? Dari belakang, dari sungai. Kemudian itu di ruang kelas 6 jebol. Ini SD Cikahuripan ya, Desa Cisolo.
Yang pertama penyelamatan proses belajar mengajar. Jadi kepala sudah inisiasi kemarin bahwa pertama kita melaksanakan proses belajar mengajar dulu secara online. Setelah itu kita akan coba komunikasi. BPBD Sukabumi mencatat sebanyak 3.010 warga terdampak banjir bandang dan 143 warga terdampak longsor yang melanda kawasan Cisolok dan Cikakak, Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, fenomena puluhan awan hitam yang berjatuhan di Patok Besi, Subang, Jawa Barat viral di media sosial. Ya, diduga awan hitam tersebut merupakan busa limbah yang bersumber dari pabrik dekat permukiman warga. Awan ini mah awan hitam, mudah. Fenomena puluhan awan hitam yang berterbangan di areal pesawahan dan permukiman warga terjadi di Dusun Kondang, Desa Tanjung Rasa Kaler, Kecamatan Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Menurut warga, saat kejadian tidak ada hujan maupun angin yang besar. Tiba-tiba turun awan hitam berbau asam. Gak tahu kenapa ada awan hitam banyak, ada yang turun di sini, ada yang di sawah, ada yang di sawah lagi, banyak sih Pak. Yang kebetulan di sini aroma paling agak asam sih Pak, sedikit. Bau asam gitu ya? Bau asam sedikit. Terus waktu itu diapain? Didiemin dulu Pak, didiemin dulu. Cuma si meletuknya itu lama gitu Pak, kempesnya. Lama-lama disiram aja, siram langsung habis dia, langsung udah nggak ada. Itu baru pertama kali ya? Pertama kali. Sebelumnya belum pernah seperti ini ya? Belum pernah. Diduga apa sih itu? Dari limbah atau apa? Dari limbah, diduganya mah. Busa, bau. Oh, beracun. Bau tak? Busa hitam yang berterbangan berukuran 10 cm hingga 1 meter. Dugaan sementara busa hitam ini adalah limbah pabrik. Benar, pada hari Jumat tanggal 24 itu ada buih busa ya. Kami dari pihak kepolisian sudah mengecek bahwa buih busa itu berasal dari satu perusahaan yang ada di Karawang. Jadi bukan yang ada di wilayah Subang. Karena mengingat pada hari Jumat itu ada hujan cukup besar dan angin, jadi buih tersebut terbang ke wilayah Subang ataupun wilayah Patok Besi. Terus kami juga tadi sudah konfirmasi ke perusahaannya bahwa buih tersebut tidak mengandung beracun, alias sudah melalui prosedur yang sudah diterapkan atau SOP yang sudah berjalan dari pihak perusahaan tersebut. Fenomena awan hitam baru pertama kali terjadi di Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Sayangnya hingga kini tidak ada satupun yang memiliki sampel buih hitam sehingga tidak bisa diperiksa kandungan di dalamnya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Kita kembali ke informasi banjir pemirsa. Sejumlah perjalanan kereta api di stasiun Semarang Tawang kembali normal setelah banjir Semarang berangsur surut. Dan untuk informasi selengkapnya ada jurnalis Andre Aprianto di stasiun Semarang Tawang. Ya, selamat pagi Andre. Apakah sejumlah perjalanan kereta api sudah kembali normal atau masih dibatalkan? Ya, Andre, bisa dengarkan suara kita? Ya, ini terkait dengan banjir yang sempat menunda perjalanan kereta ya, Togi ya, di stasiun Semarang Tawang, karena memang kemarin banjir yang ada di jalur Pantura ini juga berimbas begitu ya terhadap rel banjir di perjalanan kereta ini gitu. Dan kita Presiden Prabowo ikut memusnahkan barang bukti narkoba yang disita oleh Polri yang digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu siang. Sebanyak 214,84 narkotika senilai lebih dari 29 triliun rupiah merupakan barang bukti hasil pengusutan kasus narkoba oleh kepolisian bersama instansi terkait periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025.
Barang bukti narkotika yang dimusnahkan antara lain ganja, sabu, ekstasi, hingga etomidate. Pemusnahan narkotika ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba yang berdampak buruk pada masyarakat, terutama generasi muda usia 15 hingga 24 tahun. Pemusnahan barang bukti narkoba hasil bekerjanya Polri selama 1 tahun, Oktober 24 sampai Oktober 25. Yang berhasil mereka sita rebut adalah 214,84 ton, yang nilai uangnya adalah 29,37 triliun rupiah. Dan bila tidak berhasil mereka cegah atau mereka sita, mereka tangkap, itu bisa digunakan oleh 629 juta manusia. Saya dalam hal ini menyampaikan penghargaan saya sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun sedang bertugas. Selain penindakan, Polri juga memberantas narkoba dengan pencegahan hingga penanganan korban penyalahguna narkoba. Dari Jakarta, Ismalia Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, barang bukti 214,84 ton narkotika dimusnahkan di dalam insinerator. Mesin ini merupakan alat khusus untuk menghancurkan berbagai jenis narkotika. Dan berikut liputan rekan Ismalia Meidasari dan juru kamera Rama Romadona. Pemusnahan barang bukti narkoba sejumlah 214,84 ton dengan nilai yang fantastis mencapai 29 lebih triliun rupiah dilakukan di lapangan Bayangkara. Ini dilakukan tepat 1 tahun kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dapat kami perlihatkan di belakang kami ini merupakan barang bukti narkoba yang sudah disita oleh kepolisian dan yang sudah dihadirkan di lapangan Bayangkara ini sebanyak 2,1 ton yang nantinya ini akan dibawa ke PT Wastek Internasional yang berada di Cilegon, Banten untuk dimusnahkan ke sana beserta sisanya. Dan juga dapat kami ceritakan untuk pemusnahan ini di sini juga disediakan 3 mesin insinerator. Ini merupakan mesin bertekanan tinggi untuk memusnahkan atau menghilangkan senyawa berbahaya dari narkoba tersebut. Tadi juga Presiden Prabowo Subianto secara simbolis juga melakukan pemusnahan terhadap narkoba ini melalui mesin ini. Namun memang mesin ini butuh waktu 2 hingga 3 jam untuk menghilangkan senyawa berbahaya yang terdapat di narkoba. Dari operasi ini sudah dilakukan dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025 yang dimana ini tepat 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dan barang bukti yang ditemukan ini juga harus melalui verifikasi terlebih dahulu, dicampurkan senyawa kimia, lalu nanti muncul warna dan warna-warna ini juga akan mengindikasi beberapa bukti narkoba atau beberapa senyawa narkoba dan diklasifikasikan di beberapa bahan di dalamnya. Dari Jakarta, Ismalia Rama Romadona, iNews melaporkan. Ya, dari informasi lainnya pemirsa, seorang warga emosi dan mengamuk setelah melihat limbah MBG yang dibuang di lingkungan desa. Ya, sambil merekam, ia mengusir dan menghentikan semua pekerja yang sedang memasang pipa saluran pembuangan limbah. Saluran limbah dari MBG Polres Grobogan, di mana yang terkesan tidak memperdulikan lingkungan. Video amatir seorang warga yang marah di Desa Keranggan Harjo, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah viral di media sosial. Warga bernama Sugiono memprotes pembuangan limbah dari dapur SPPG Bayangkari yang diduga mencemari lahan milik pemerintah desa. Dalam rekaman tersebut terlihat jelas air limbah mengalir dan dibuang di tanah milik desa yang ada di belakang dapur MBG Bayangkari. Warga mempertanyakan keberadaan fasilitas instalasi pengolahan air limbah yang dikelola oleh Polres Grobogan. Jadi limbah air, limbah apa saja
yang dari dapur MBG Polres Grobogan ini kok dibuang di sembarang tempat. Artinya ini di lingkungan warga. Tadinya lingkungan kami itu bersih tanpa ada limbah sedikit pun dari rumah tangga. Ini malah MBG Polres Grobogan membuang limbah di sembarang tempat. Sementara itu, pihak pengelola dapur MBG, Dwi Sutrisno, mengakui adanya keteledoran tersebut. Ia juga berjanji akan memperbaikinya agar tidak mencemari lingkungan desa. Semua cucian kotoran nanti sudah kita masukkan, sudah ada salurannya ke IPAL itu sudah ada 4 lubangnya, ada komposisinya sudah ada. Nanti ketika keluar dari IPAL itu air sudah bersih. Memang kemarin ada kendala sedikit, ada kotoran sedikit lah untuk yang terbuang ke keluar. Cuman nanti kita perbaiki, kita tutup semua air atau bekas cucian itu langsung masuk ke IPAL. Program makan bergizi gratis melalui dapur SPPG Bayangkari Keranggan Harjo sendiri telah berjalan hampir 1 bulan. Warga berharap pihak pengelola segera memperbaiki sistem pembuangan limbah agar tidak mencemari lahan dan aliran sungai kecil di sekitar Dusun Sukoharjo. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemerintah target 82,9 juta penerima program makan bergizi gratis harus tercapai pada Maret 2026. Tidak hanya berikan dampak besar kepada anak-anak, pemerintah meyakini program MBG juga dorong kemandirian pangan. Pemerintah menarget 82,9 juta penerima program makan bergizi gratis harus tercapai pada Maret 2026. Optimistis target tersebut dapat tercapai karena pelaksanaan program MBG dinilai mulai terlihat sempurna. Menurut Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, program makan bergizi gratis tidak hanya memberikan dampak yang sangat besar kepada anak-anak, namun juga mendorong kemandirian rakyat melalui kemandirian pangan. Tidak mudah ya, memberi makan 82,9 juta orang. Tapi kalau ini berjalan dengan baik, bayangkan 82,9 juta orang. Kalau kita perlu telur satu orang, kita perlu 82,9 juta butir telur satu hari. Kita perlu 82,9 juta buah. Kita perlu 82,9 juta sayur, ikan, ayam, nasi. Itu sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu berikutnya tidak boleh ditawar-tawar, artinya kita harus swasembada. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan membentuk tim pelaksanaan harian. Tim tersebut akan memonitor pelaksanaan MBG setiap harinya untuk terus melakukan evaluasi secara menyeluruh. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto gelar rapat dengan sejumlah Menteri Bidang Ekonomi di Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan dalam ratas membahas pertumbuhan ekonomi dan program unggulan dijadikan target untuk dilanjutkan di 2026. Presiden ingin mendapatkan update mengenai perkembangan daripada perekonomian. Dan tadi disampaikan bahwa relatif perekonomian dari berbagai indeks angkanya cukup baik dan beberapa indikator-indikator terkait dengan konsumsi, misalnya indeks konsumen juga masih di atas 100, 115, retail juga baik 5,8, PMI 50,4 dan kemarin terkait dengan investasi juga 1.434,3 triliun. Dan kalau kita lihat dari beberapa data termasuk Mandiri Spending Index juga angkanya menaik di akhir tahun ke 297 dan ini sejalan dengan indeks dari perbankan yang lain. Kemudian dari segi produksi, utilisasi produksi juga meningkat dan kemudian Bapak Presiden juga menanyakan terkait dengan beberapa program-program unggulan yang sudah dijadikan target. Jadi kami juga sampaikan terkait dengan program-program yang dilanjutkan di tahun 2026.
Pemirsa, Polda Metro Jaya limpahkan tersangka dugaan penghasutan demo ricuh Del Pedro Marhen CS ke Kejaksaan Tinggi usai berkas perkaranya dinyatakan lengkap. Ya, selanjutnya Del Pedro CS segera disidang. Satu persatu para tersangka kasus dugaan penghasutan aksi anarkis dibawa ke mobil tahanan usai berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap oleh penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya Rabu siang. Salah satunya adalah aktivis Del Pedro Marhen Rismansyah yang sekaligus Direktur Eksekutif Lokataru. Selanjutnya penyidik membawa tersangka berikut barang buktinya ke Kejaksaan Tinggi Jakarta untuk diteliti dan selanjutnya akan segera disidangkan. Sebelumnya Del Pedro Marhen ditetapkan sebagai tersangka usai dianggap melakukan penghasutan kepada masyarakat dalam demonstrasi yang berujung ricuh beberapa waktu lalu. Melalui kuasa hukumnya, Del Pedro dan kawan-kawan sempat mengajukan penangguhan penahanan hingga melakukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun upaya itu seluruhnya ditolak penyidik maupun Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Koperasi Desa Merah Putih terus dikembangkan untuk meningkatkan UMKM dan ekonomi desa. Namun pemerintah sayangkan keberadaan minimarket yang dinilai membunuh UMKM desa. Koperasi Merah Putih Metuk di Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah resmi beroperasi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengecek langsung aktivitas di Koperasi Merah Putih ini. Kopdes Merah Putih Metuk memiliki 700 anggota dengan omset mencapai 125 juta rupiah. Kopdes Merah Putih didirikan untuk meningkatkan ekonomi desa. Tak hanya itu, UMKM di desa pun diharapkan terbantu atas keberadaan koperasi ini. Saya yakin bahwa akan ada perputaran uang yang besar di desa, akan ada pertumbuhan ekonomi di desa, kemudian juga akan memakmurkan masyarakat desa. Ini yang diinginkan oleh Presiden supaya masyarakat ini akan maju. Namun Menko Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar menyebut ekonomi desa sulit berkembang karena adanya gurita minimarket besar. Kita mengerti betul retail raksasa yang masuk ke kampung-kampung kita, bahkan membunuh ekonomi rakyat, termasuk membunuh para pelaku UMKM. Terus terang, raksasa gurita itu bernama Indomaret dan Alfamart yang betul-betul membawa ancaman dan bahaya bagi tumbuhnya usaha kecil dan menengah kita. Caimin juga apresiasi para bupati yang membuat perda guna atasi gurita bisnis minimarket. Keberadaan minimarket ini dinilai tak libatkan produk-produk UMKM yang ada di daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, malu rumahnya ditempeli stiker keluarga miskin. Ratusan keluarga penerima manfaat atau KPM mundur dari daftar penerima bansos di Kepahyang, Bengkulu. Ya, penempelan stiker itu dilakukan Dinas Sosial agar bansos bisa tepat sasaran. Petugas mendatangi satu persatu rumah warga yang masuk dalam daftar keluarga penerima manfaat atau KPM dan mendapat bantuan sosial bansos di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Kedatangan ini untuk pemasangan stiker keluarga miskin di bagian depan rumah. Sontak ratusan warga yang tidak ingin rumahnya ditempel stiker itu memilih untuk mundur. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pun buka suara. Mensos menyebut penempelan stiker keluarga miskin itu merupakan inisiatif daerah. Namun pemerintah terus mengecek penerima bansos. Ya, itu inisiatif daerah ya. Itu inisiatif daerah. Tetapi memang kami hari-hari ini melakukan uji lapangan. Hasilnya per hari ini itu sudah 2 juta lebih yang bisa dikatakan tidak layak untuk memenuhi tidak memenuhi kriteria untuk menerima bansos. Itu 2 juta lebih sudah. Senada dengan Mensos, nyatanya dalam beberapa video yang viral, sejumlah warga yang masuk daftar KPM dan rutin mendapatkan bansos selama beberapa tahun terakhir ternyata memiliki kendaraan roda 4 di rumahnya. Tak ingin rumahnya ditempelkan stiker keluarga miskin, mereka pun memilih mundur.
Dan dengan pernyataan mundur ini, maka nama warga itu otomatis dihapus dari daftar penerima bantuan Kementerian Sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah perjalanan kereta api di stasiun Semarang Tawang kembali normal setelah banjir Semarang berangsur surut. Ya, sebelumnya operasional kereta sempat dibatalkan imbas genangan air di jalur rel Alas Tua dan Semarang Tawang terendam air. Ya, misal stasiun Semarang Tawang kembali ramai calon penumpang dan aktivitas perjalanan kereta api kembali normal atau berangkat sesuai jadwal usai normalisasi jalur rel Alas Tua dan Semarang Tawang yang terendam banjir. Saat ini jalur hulu dari Tawang ke arah stasiun Alas Tua bisa dilalui dengan kecepatan rendah 10 km per jam. Sebelumnya hanya bisa dilalui lokomotif khusus. Dan bisa untuk informasi lengkapnya ada jurnalis Andre Aprianto di stasiun Semarang Tawang. Baik Andre, apakah ada penumpang atau penumpukan penumpang di stasiun Semarang saat ini? Baik Tobi dan juga Bila, selamat pagi. Saat ini saya sudah berada di stasiun Tawang Semarang. Memang benar kemarin sempat terjadi penundaan atau keterlambatan perjalanan dari rute-rute di Semarang menuju ke arah Surabaya karena ada beberapa titik di jalur hulu yaitu di stasiun Tawang hingga ke stasiun Alas Tua ada beberapa rel atau ruas rel yang tergenang air hingga 25 cm. Namun saat ini kondisinya sudah kembali normal dan tidak ada keterlambatan perjalanan menuju ke arah timur lagi. Namun ada genangan air di beberapa titik, terutama di perlintasan kereta api Kaligawe, yang saat ini masih secara intensif, tim masih turun ke lapangan langsung untuk memberikan tindakan untuk memperkuat badan rel, yaitu dengan menambal atau menambah batu balas atau kericak sebanyak 102 titik di seluruh jalur perlintasan rel Kaligawe Semarang. Selain itu, kemarin juga sempat ada sejumlah shuttle bus untuk mengangkut penumpang yang akan menuju ke Surabaya dibawa atau diangkut menuju ke stasiun Alas Tua karena memang saat itu rel kereta di perlintasan Kaligawe masih terendam. Namun saat ini sudah kembali normal dan jalur menuju ke Alas Tua ataupun langsung ke arah Surabaya sudah kembali normal. Namun dengan kecepatan kereta api tertentu yaitu di kecepatan 10 hingga 20 km per jam saja. Dan kemarin hanya kereta-kereta api khusus saja dengan hidrolik diesel yang bisa melalui genangan air yang masih 25 cm. Saat ini genangan air di perlintasan. Baik. Terima kasih atas laporannya Andre Aprianto dari Stasiun Tawang Semarang. Selamat bertugas kembali. Baik, informasi lain bisa kisah Mr. Dede, seorang anggota Satpol PP di Jakarta viral karena kerap menggunakan bahasa Inggris saat bertugas. Nah, ini Dede bahkan tidak sungkan memakai bahasa kiasan atau idiom hingga dijuluki King of Idioms. Good morning everyone. Let's get the ball rolling. Get off the sidewalk, please. Get off the sidewalk. Get off the sidewalk. Get off. Get off. Get off. Get off the sidewalk. Yeah, get off. Slow down. Seorang anggota Satpol PP Jakarta Barat yang dikenal sebagai Mr. Dede viral di media sosial. Mr. Dede mendadak terkenal karena kemahirannya berbahasa Inggris. Dede mengaku belajar bahasa Inggris sejak duduk di bangku SMA dan menonton film berbahasa Inggris. Dede bahkan tidak sungkan menggunakan bahasa kiasan atau idiom saat berbincang dalam bahasa Inggris hingga dijuluki sebagai King of Idioms. Viral di media sosial mengantarkan Mr. Dede bertemu dengan orang nomor 1 DKI Jakarta, Pramono Anung. Pertemuan Dede dengan Gubernur DKI Jakarta berlangsung singkat namun hangat. Pertemuan tersebut sebagai bentuk apresiasi langsung dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Okay,
Okay, Mr. Dede is here, and today I'm really so happy today because I am meeting with our best governor of Jakarta, Mr. Pramono. Thank you very much. Thank you very much. Okay, thank you. Bye. Bye. Menurut staf khusus Gubernur DKI Jakarta, dalam pertemuan tersebut keduanya membahas soal pengembangan sumber daya manusia bagi aparatur sipil negara DKI Jakarta. I am meeting with our Informasi selanjutnya di mana belakangan ramai pengendara sepeda motor di Kediri, Jawa Timur menyerbu bengkel lantaran mengalami mati mesin walaupun bensin terisi penuh. Nah, diduga ini sejumlah kendaraan motor ini mogok setelah mengisi bensin jenis Pertalite yang tercampur cairan di SPBU. Bengkel yang ada di Jalan Kilisuci, Kota Kediri, Jawa Timur ini ramai dipenuhi kendaraan bermotor yang mogok. Motor ini dibawa ke bengkel karena mendadak mati mesin. Warga menduga rusaknya motor akibat diisi bahan bakar jenis Pertalite. Setelah diperiksa mekanik, bahan bakar Pertalite beraroma berbeda dari biasanya. Bahkan setelah dilakukan pengurasan tangki dan dimasukkan ke dalam botol, terdapat cairan keruh yang mengendap di bagian bawah Pertalite. Sebelumnya saya ngisi bensin di sini jenis Pertalite. Begitu keluar dari pom bensin, kendaraan tiba-tiba langsung mati, tidak bisa disasar. Saya dorong sampai ke sini, ternyata yang rusak rokak plus pampersnya itu dikarenakan karena kualitas Pertalite yang kurang bagus. Kalau saya cium sendiri sih baunya memang berbeda, seperti apa ya, alkohol kayaknya. Salah satu montir mengaku sejak kemarin hingga hari ini lebih dari 10 motor yang mengalami kerusakan dengan penyebab yang sama, yakni menggunakan BBM jenis Pertalite. Kerusakannya sebetulnya nggak ada kerusakan, cuman kendalanya di bahan bakar. Itu kita kuras, kalau yang agak parah dikuras dan dibusi, kalau yang parah lagi sama kena pompa bahan bakar. Sampai jalan ke injektor, cuman rata-rata sampai menguras sama ganti busi. Penyebabnya di BBM, kita kuras, kita ganti pertamax langsung bisa. Peningkatan jumlah pemotor yang servis dengan keluhan sama sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Pemotor yang melakukan servis dengan keluhan tersendat hingga mati mesin diduga akibat bahan bakar mencapai 15 kendaraan dalam sehari. Warga berharap pemerintah secepatnya menangani kasus ini. Hal itu karena dapat mengganggu aktivitas pekerjaannya. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Ya, polisi bersama Pertamina melakukan sidak di sejumlah SPBU setelah adanya keluhan kendaraan mogok usai mengisi Pertalite di Kediri, Jawa Tengah. Ya, hasil pengujian Pertamina menyebut masuk dalam rentang toleransi. Petugas gabungan dari Polres Kediri Kota Jawa Timur, Pertamina, dan Pemkot Kediri melakukan sidak ke sejumlah SPBU menyusul beredar kabar banyaknya kendaraan yang mogok usai mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU. Dalam sidak itu, petugas gabungan melakukan uji kualitas dan kuantitas BBM, baik secara spesifikasi standar dan mutu yang diambil langsung dari dalam tangki. Kasat Reskrim Polres Kediri Kota AKP Cipto Dwi Leksana mengatakan sidak dilakukan di sejumlah SPBU. Uji yang dilakukan meliputi kualitas, baik dari segi spesifikasi, standar, dan mutu apakah sudah sesuai. Jadi kita sudah melaksanakan, ada di 3 SPBU. Kita melaksanakan uji kualitas, baik itu secara spesifikasi, standar, dan mutu. Apakah sudah sesuai, dan tadi rekan-rekan bersama-sama kita melihat bahwasannya BBM yang terdistribusi di wilayah Kota Kediri, khususnya di SPBU yang kita lakukan pengecekan, semuanya masih dalam batas normal. Dan nanti secara teknis akan disampaikan oleh dari SPM Pertamina. Sementara itu, pihak Pertamina mengatakan hasil pengujian takaran memakai bejana ukur 20 liter dan visual BBM jenis Pertalite dengan pengecekan densitas temperatur masuk dalam toleransi. Yang kita sampling tidak ada kandungan airnya, juga kita tadi ada pengambilan sampel juga di produk Pertamax, Turbo, dan juga Biosolar. Kita sounding juga alhamdulillah nggak ada kandungan airnya, serta kita juga melakukan pengujian takaran secara
pakai bejana 20 liter dan toleransinya alhamdulillah dalam rentang toleransi semua, serta kita juga melakukan pengujian visual BBM Pertalite dengan kita pengecekan density, temperatur, dan alhamdulillah masuk dalam rentang toleransi semua. Adapun terkait kandungan etanol, Anwar Hidayat mengatakan proses pengecekan kandungan etanol harus melalui laboratorium kandungan komposisi. Pertamina juga sudah melakukan pengambilan sampel dari SPBU Mojoroto dan SPBU Joyoboyo dari tim depo Surabaya untuk BBM jenis Pertalite. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Bisa sidang perkara gugatan PT Semen P terhadap PT MNC Asia Holding kembali dilanjutkan. Dan dalam sidang kali ini, Hotman Paris selaku kuasa hukum Haritanu Sudibyo sekaligus kuasa hukum MNC Asia Holding menilai bahwa saksi yang dihadirkan PT Citra Makra Nusapala Persada atau CMNP tidak memenuhi syarat sebagai saksi. Sidang perkara gugatan PT CMNP terhadap PT MNC Asia Holding kembali dilanjutkan dengan menghadirkan saksi dari PT CMNP. Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum Haritanu Sudibyo sekaligus kuasa hukum MNC Asia Holding menilai saksi PT CMNP tidak memenuhi syarat sebagai saksi karena tidak secara langsung menyaksikan transaksi dan tidak pernah bertemu dengan Haritanu Sudibyo. Saksi yang diajukan oleh CMNP adalah tidak memenuhi syarat sebagai saksi karena bukan saksi yang melihat dan mengalami sendiri transaksi itu. Dia hanya katanya mendengar dari orang, yaitu dari direkturnya. Dia bahkan tidak pernah ketemu dengan Haritanu, tidak pernah ketemu dengan Bakti. Dia hanya mendengar katanya. Menurut hukum acara, seorang saksi hanya mendengar dari orang atas suatu peristiwa, tidak memenuhi syarat sebagai saksi. Jadi tadi kesaksian orang itu nggak ada artinya, malah menguntungkan kita. Tahun 2004, PT CMNP menggugat secara perdata terhadap Unibank. Upaya itu gagal hingga tingkat Mahkamah Agung dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. 5 tahun berselang, CMNP melaporkan MNC Asia Holding ke Bareskrim Polri, namun laporan tidak berlanjut. Bareskrim Polri mengeluarkan surat perintah menghentikan penyidikan SP3. SP3 telah diuji hingga tingkat Mahkamah Agung dan dinyatakan sah. Hingga kini pihak CMNP tidak merespon permohonan wawancara. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pecatan anggota polisi Polda Maluku ditangkap Satreskrim Polres Trenggalek, Jawa Timur karena diduga melakukan pembegalan sepeda motor milik pelajar SMK. Saat beraksi, pelaku mengaku sebagai anggota polisi aktif. Tersangka Egy Priyatno, 37 tahun, warga Gambiran Banyuwangi, ditangkap Satreskrim Polres Trenggalek di wilayah Jakarta usai melakukan pembegalan sepeda motor pelajar SMK di Trenggalek. Dari hasil pemeriksaan, tersangka diketahui merupakan pecatan anggota polisi di Polda Maluku pada tahun 2023. Dalam aksinya pada 8 Oktober lalu, tersangka memepet seorang pelajar SMK yang hendak pulang sekolah di ruas Jalan Nasional Dongko Panggul. Saat itu tersangka yang mengaku sebagai anggota Polres Pacitan merampas handphone dan sepeda motor korban dengan alasan korban tidak memakai helm. Dari hasil penyidikan, pelaku diketahui membawa kabur sepeda motor korban ke Jakarta hingga akhirnya berhasil ditangkap di lokasi persembunyiannya. Tersangka membawa sepeda motor ke Jakarta, kemudian dilakukan penangkapan terhadap tersangka dengan bantuan dari Polrestro Jakarta Selatan dengan barang bukti sepeda motor yang dicuri. Kamu pakai buat apa motornya, Ki? Mau jual atau gimana? Pakai sendiri. Kalau dibawa ke Jakarta itu naik apa? Dibawa sendiri. Oh, dibawa sendiri. Jadi naik motor dari Trenggalek ke Jakarta. Datangnya ke Jakarta. Akibat perbuatannya, kini tersangka ditahan di Polres Trenggalek dan dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, pasangan pembuang bayi di depan masjid di Kecamatan Panawangan, Ciamis, Jawa Barat ditangkap polisi. Ya, saat diperiksa keduanya mengaku beraksi karena malu punya anak lahir di luar pernikahan. Viral di media sosial, penemuan bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan dibungkus kardus di depan Musola Al-Ibrahim, Ciamis, Jawa Barat. Polisi pun langsung mencari orang tua anak ini. Setelah melalui penyidikan mendalam, pasangan muda pembuang bayi berhasil ditangkap. Keduanya adalah sepasang kekasih yang telah menjalin hubungan sejak Agustus 2024. Usai ditangkap, polisi pun sempat menanyakan kesediaan keduanya untuk dinikahkan. Kamu masih cinta nggak berdua nih? Hah? Mau? Biar sah? Hah? Bener mau nggak? Nanti saya penghulunya, saya panggil orang tuanya. Mau? Teteh mau tuh? Hah? Mau? Hah? Iya. Yaudah nanti kita nikahin ya, insya Allah ya. Kita cari penghulunya ya. Nggak ada anak haram ya. Haram itu karena teteh dengan A-nya, bukan itu. Kasihan tuh anak ya. Berarti bayinya masih ada, Pak? Meni gelis kayak gitunya, meni halus nggak gampang, nggak semua orang punya anak. Saat diperiksa, pasangan kekasih ini mengaku terpaksa membuang bayi karena malu telah memiliki anak di luar nikah. Karena takut dan malu memiliki anak di luar nikah, ya, pada akhirnya AR menyarankan untuk membuang bayi tersebut. Akibat perbuatan pasangan muda ini, keduanya diancam hukuman penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Dari Ciamis, Jawa Barat, Ecep Muslim, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Today. Pemirsa, operasi besar-besaran dilakukan polisi di Rio de Janeiro dalam memerangi perdagangan narkoba. Ya, penggerebekan tersebut menewaskan 132 orang dan 81 orang ditangkap. Polisi berhasil melakukan operasi besar-besaran di Rio de Janeiro terhadap perdagangan narkoba dan kejahatan yang menewaskan 132 orang dan 81 penangkapan. Operasi ini melibatkan 2.500 personil keamanan yang menyebar di kompleks favela Alemão. Polisi berpatroli menggunakan senjata lengkap di jalan-jalan dan menangkap para tersangka. Selain anggota geng, 4 polisi tewas dalam operasi tersebut. Penggerebekan ini menargetkan salah satu geng terbesar, Komando Vermelho, menjelang acara KTT Iklim Dunia. Di kawasan Rio de Janeiro, polisi kerap melancarkan operasi melawan kejahatan terorganisir yang seringkali mengakibatkan penembakan yang membahayakan warga. Bisa serangan Israel kembali menewaskan ratusan warga Palestina, puluhan diantaranya anak-anak. Meski gencatan senjata sudah disepakati sejak 10 Oktober lalu, namun Israel tetap melancarkan sejumlah serangan brutal yang menewaskan warga sipil. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Ya, setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Bernadetta Ginting. Saya Togi Snaga. Dan saya Fazilah Khairunisa, pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Seorang ibu menangisi anaknya yang telah terbujur kaku, tewas akibat serangan Israel. Sedikitnya 104 warga Palestina tewas, puluhan diantaranya anak-anak. Meski gencatan senjata sudah disepakati sejak 10 Oktober lalu, namun kekejaman pasukan Israel terus dirasakan warga Gaza. Menurut sumber-sumber medis di Palestina, jumlah korban jiwa terdiri dari sedikitnya 37 orang di Gaza Utara, 43 di Gaza Tengah, dan 20 di Gaza Selatan. Jumlah korban diperkirakan akan bertambah karena parahnya luka dan masih adanya orang yang terjebak di bawah reruntuhan. Sedangkan Kementerian Kesehatan di Gaza memperbarui jumlah syuhada, 46 anak-anak tewas, sedikitnya 253 terluka. Jumlah ini melampaui total korban jiwa akibat pelanggaran gencatan senjata sejak awal Oktober lalu.